Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SD Data 02 yang Bapak cintai, di awal semester 2 ini pelajaran fikih masuk pada pembahasan baru, yaitu tentang jual beli. Kita, Pak Guru, kalian semua, dan kita semuanya adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang memerlukan orang lain, memerlukan makhluk lain yang bisa saling membantu antara satu dengan yang lain, bisa saling melengkapi dan menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Jual beli adalah merupakan sebuah contoh hubungan antara satu dengan yang lain yang saling melengkapi, yang saling membutuhkan. Misalnya, Bapak jadi penjual, punya pulpen, berarti Bapak membutuhkan pembeli yang punya uang karena Bapak perlu uang. Kemudian orang lain sebagai pembeli itu membutuhkan Bapak sebagai penjual karena mereka perlu pulpen. Penjual akan mendapatkan uang, sementara pembeli akan mendapatkan barang. Nah, inilah saling membutuhkan, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Jual beli akan mengatur bagaimana supaya saling membutuhkan ini tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, yang pertama akan Bapak jelaskan adalah apa pengertian dari jual beli itu. Menurut istilah adalah jual beli merupakan pertukaran antara benda dengan benda lain. Tadi kan pulpen dengan uang. Kemudian barangnya, bendanya bermanfaat. Atas dasar saling suka, saling rela, dan juga diperbolehkan menurut syariat Islam. Jadi pertukaran benda dengan benda lain yang ada manfaatnya atas dasar suka dan mengikuti aturan syariat Islam. Inilah jual beli. Pertukaran benda dengan benda lain. Bendanya ada manfaatnya. Kemudian mengikuti aturan-aturan yang ada. Bagaimana aturan-aturannya? Inilah yang nanti akan dijelaskan berikutnya. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 275 Allah menyampaikan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Wa ahallallahu, Allah menghalalkan al-bai'a, jual beli. Jadi jual beli itu hukumnya halal. Bagaimana hukum jual beli? Halal. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Jadi kalau riba hukumnya haram, tapi kalau jual beli hukumnya halal. Karena jual beli ini adalah merupakan solusi, jalan keluar hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Makanya bagaimana atau apa hikmah dari jual beli itu? Hikmahnya adalah kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kira-kira bagi penjual yang ingin didapatkan apa? Penjual pulpen yang ingin didapatkan adalah uang. Bagi pembeli, kira-kira yang pengen didapatkan apa? Bagi pembeli yang ingin didapatkan adalah barangnya. Jadi hikmah jual beli adalah pembeli mendapatkan barang, sementara penjual mendapatkan uang. Nah, praktek jual beli ini adalah
banyak terjadi di toko, mana lagi supermarket, mana lagi di pasar, atau bisa jadi kita nih berdua, ya kan, antara Pak Guru dengan kalian. Bapak jadi penjualnya, jual pulpen, kalian punya duitnya, beli pulpen sama Pak Guru, ya kan. Nah, pertukaran antara uang dengan pulpen ada manfaatnya. Kemudian Pak Guru juga ikhlas, kamu juga ikhlas. Ikutin aturan yang ada. Itulah proses jual beli. Jadi kesimpulannya adalah jual beli merupakan pertukaran barang dengan benda lain, kemudian saling rela, barangnya ada manfaatnya, mengikuti aturan-aturan yang ada. Ini yang pertama terkait dengan pengertian jual beli. Yang kedua, dalam jual beli ada rukunnya, apa saja yang harus ada. Nah, rukun jual beli itu nomor satu, ada penjualnya. Nah, penjual. Nah, misalnya Bapak sebagai penjual pulpen tadi, berarti ada penjual. Yang kedua, ada pembeli. Nah, kamu yang jadi pembeli misalnya. Ada penjual, ada pembeli. Yang dijual belikan apa? Barang, pulpen. Yang ketiga adalah barangnya. Nah, jadi ada penjual, Pak Guru, ada pembeli kamu, ada barangnya, pulpen. Itu 3. Yang keempat, bahasa akad. Bahasa akad itu ada ijab. Ya, saya mau jual pulpen. Anak-anak, nih Pak Guru mau jual pulpen. Kamu ngomong, ya Pak Guru, saya beli pulpennya. Itu namanya qabul. Ijab, qabul, namanya bahasa akad. Jadi kalau kemudian Pak Guru naruh pulpen doang, nggak ngomong apa-apa, nggak ada bahasa akad, ya nggak boleh. Penjualnya ada, pembelinya ada, barangnya ada, ngomong, Pak Guru saya beli ya, ya saya jual. Kamu ijabnya, Pak Guru qabulnya. Atau dibalik, anak-anak nih Pak Guru mau jual, ya Pak Guru saya beli, boleh. Intinya adalah ada ijab, bagaimana kalimat itu diucapkan, bahwa memberikan penawaran, ada qabul, penerimaan. Yang terakhir adalah antara penjual harus ikhlas, pembeli harus ikhlas, nggak boleh dipaksa. Pokoknya kamu harus beli pulpen Pak Guru, nah, itu nggak boleh. Berarti nggak memenuhi syarat rukun dari jual beli. Jadi kesimpulannya, rukun jual beli itu ada 5. 1 penjual, 2 pembeli kamu tadi, ketiganya barang, keempatnya ada ucapan. Pak Guru saya beli ya, namanya ijab. Ya saya jual, namanya qabul. Yang terakhir itu adalah kedua-duanya ikhlas, rela, ridho, nggak ada paksaan. Demikian anak-anak sekalian terkait dengan nomor 1 pengertian jual beli, nomor 2 terkait dengan rukun jual beli. Berikutnya insya Allah Pak Guru nanti akan menjelaskan tentang syarat barang yang dijual belikan. Harus apa? Harus bagaimana? Nah nggak apa-apa, hari ini Bapak jelaskan sekalian. Nah, syarat dari barang yang dijual belikan itu barangnya harus suci. Pulpen suci nggak kira-kira? Suci. Kalau tai ayam, itu najis, nggak boleh dijual belikan. Jadi harus suci. Yang kedua ada manfaatnya, pulpen buat menulis, gitu kan? Sepeda buat olahraga, buat transportasi, mobil buat transportasi. Yang penting suci dan ada manfaatnya, gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah barang yang dijual itu milik sendiri. Nggak boleh kalau milik orang lain nih, pinjam dong pulpennya kemudian dijual, nggak boleh. Jadi kalau ini barang yang milik sendiri boleh kita jual. Kalau barang milik orang lain itu nggak boleh dijual. Kayak calo, ngerti calo nggak? Punya orang dijual nggak boleh. Dalam fikih nggak boleh. Harus milik sendiri baru dijual. Jadi barangnya suci. Yang kedua ada manfaatnya. Yang ketiga milik sendiri.
Dan yang kemudian barangnya bisa diserah terimakan. Nih barangnya bisa diambil. Pak, saya mau jual, oh no, burung masih ada di atas pohon. Kan nggak bisa diserah terimakan, maka nggak boleh. Pak, saya mau jual telur masih dalam perut ayam, nggak bisa diserahkan, maka nggak boleh. Jadi syaratnya adalah 4. Nomor 1 suci, nah suci nih nggak najis. Nomor 2 ada manfaatnya buat menulis. Nomor 3 milik sendiri, bukan milik orang lain. Milik orang lain dijual nggak boleh. Yang terakhir adalah barangnya bisa diserahkan. Ada di tangan, jangan barangnya masih di rumah, nggak boleh, harus bisa diserahkan. Maka syarat daripada barang yang boleh jual adalah suci, ada manfaatnya, milik sendiri, kemudian bisa diserahkan. Dibalik, kalau nggak suci nggak boleh, kalau nggak ada manfaatnya nggak boleh dijual belikan, kalau bukan milik sendiri nggak boleh dijual belikan, apalagi barangnya masih jauh nggak bisa diserahkan, maka nggak boleh. Demikianlah kesimpulan dari pengertian jual beli, rukun jual beli, dan syarat barang yang dijual belikan. Silakan adik-adik, anak-anakku sekalian, buka buku fikihnya, kita pelajari bagian A, pengertian jual beli, bagian B, rukun jual beli, dan bagian C adalah syarat barang yang boleh jual belikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.